Haleluya. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach, saya diizinkan Tuhan, saya bisa berdiri lagi di tempat ini untuk memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini dengan suatu judul dan tema tidak ada kata terlambat bagi Bapak Yahweh. Untuk itu saya minta bantuannya, Bapak Ibu bisa tengok kanan kiri, berikan senyum dan katakan tidak ada kata terlambat bagi Bapak Yahweh. Amin. Tapi saya mau tanya dulu Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yeshua HaMashiach. Tadi siapa sini yang datangnya terlambat? Ada yang senyum-senyum ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu karena tadi saya duduknya itu di depan Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak tahu. Jadi kalau misalkan ada yang senyum-senyum sendiri, berarti saya bisa menebak bahwa tadi yang datangnya itu, oh saya tidak ngomong loh ya, Bapak Ibu yang sendiri ya ngomong. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach, malam hari ini kita mau belajar tentang tidak ada kata terlambat bagi Bapak Yahweh. Amin. Kadang dalam kehidupan kita, kita datang kepada Bapak Yahweh, kalau mungkin kita itu sudah bangkrut. Kadang kita datang kepada Bapak Yahweh, mungkin ketika kita itu tidak ada siapa-siapa lagi yang dapat menolong saya, baru saya datang kepada Bapak Yahweh. Bahkan saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya, seorang pelacur pun, seorang mungkin yang mereka dikatakan sebagai pengedar narkoba, saya mau katakan tidak ada kata terlambat ketika dia mau datang kepada Bapak Yahweh. Amin. Apapun kondisi Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Bapak Yahweh, bagi Bapak Yahweh itu tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Ketika anak-anak muda, ya mungkin usianya itu semakin hari semakin dewasa, sudah 30, sudah 40, tapi belum mendapatkan jodoh misalkan, ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda tidak ada kata terlambat. Amin Bapak Ibu. Nah untuk itu pada malam hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mari kita buka dalam kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-42. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach, saya itu sangat senang sekali kalau menyampaikan firman Tuhan, saya sering mengangkat suatu kisah-kisah dalam kitab suci yang itu dapat memberkati hidup saya. Untuk itu saya juga mau membagikan itu kepada Bapak Ibu, sehingga kita semuanya mendapatkan berkat yang sama pada malam hari ini ya. Untuk itu mari kita buka Bapak Ibu di dalam kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-41 sampai 42. Ya, saya minta bisa dilanjutkan. Nah, di situ dikatakan ada sebuah kisah yaitu tentang Yairus. Bapak Ibu tahu Yairus? Tahu Yairus? Yairus itu adalah seorang pemimpin di dalam sinagog ya. Coba kita buka dalam kitab suci ya. Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-41 sampai ayatnya yang ke-42. Di situ dikatakan Bapak Ibu, dan lihatlah ya, datanglah seorang pria yang bernama siapa Bapak Ibu? Yairus. Dan dia adalah seorang pemimpin sinagoga. Dan seraya tersungkur di kaki Yesua, ia memohon kepadanya supaya datang ke rumahnya. Nah, saya melihat Bapak Ibu dari kisah ini, ya saya lanjutkan dulu, pasalnya yang ke-42, karena ada seorang anak perempuan satu-satunya. Jadi Yairus ini memiliki anak perempuan satu-satunya, kira-kira berumur berapa tahun Bapak Ibu? 12 tahun. Dan dia hampir meninggal. Dan ketika dia berangkat, kerumunan orang mendesak-desak dia. Sebelum saya lanjut di dalam kisah ini Bapak Ibu, saya mau bertanya ya, kenapa Yairus ini datang
kepada Bapa Yahweh atau Tuhan Yeshua HaMasiah, kenapa kok tidak dari dulu-dulu ya? Kenapa harus menunggu sampai anaknya ini sudah mau mati dulu baru datang kepada Tuhan Yeshua? Padahal Bapak Ibu, padahal Yairus ini di situ dikatakan dia seorang pemimpin sinagog. Ya, dan saya percaya juga seorang pemimpin itu berarti kalau dia sebagai pemimpin sinagog, pemimpin kehilat, kalau saat ini mungkin dia sebagai seorang pemimpin gereja, saya percaya Yairus ini dia tahu siapa itu Tuhan Yesus. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia tahu siapa itu Bapa Yahweh, siapa itu Tuhan Yesus HaMasiah. Tetapi kenapa dari awal-awal ketika anaknya ini mungkin baru sakitnya itu awal-awal sakit, itu kok tidak datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi kenapa menunggu sampai anaknya ini sudah mau meninggal, baru Yairus itu datang. Tapi saya mau katakan satu hal, bahwa untung Yairus itu datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau mungkin pada saat itu Yairus itu tidak datang, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Untuk itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya, tidak ada kata terlambat. Ya Bapak Ibu ya. Ketika kita itu mungkin dalam satu masalah kehidupan kita, saya percaya semua itu selalu dalam rancangan dan rencana Bapa Yahweh. Amin. Dan kalau kita datang kepada Bapa Yahweh, percaya Bapa Yahweh pasti tolong, tidak Bapak Ibu? Pasti tolong. Yang percaya Bapa Yahweh pasti tolong bisa lambaikan tangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Bapa Yahweh. Yang lihat lewat live streaming boleh ketik ya di live streamingnya, Bapa Yahweh pasti tolong. Nah, kita lihat kisahnya ini Bapak Ibu. Kenapa Yairus ini dia datang kepada Yesus? Di situ dikatakan dia tersungkur di kaki Yesus. Sementara anaknya ini sudah mau meninggal. Tiba-tiba bisa dilanjutkan. Nah, dalam keputusasaannya sudah Yairus ini mungkin tidak tahu lagi apa yang harus Yairus lakukan. Padahal kalau saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu, Yairus ini kan dia tahu siapa itu Yeshua. Tapi pada saat itu, imam-imam pada saat itu mereka memang sangat tidak suka kepada Yeshua. Kenapa? Karena Yeshua ini, pria yang umurnya itu pada saat itu mungkin 30 tahun ini, dia itu lebih hebat dari ahli-ahli Taurat, dari pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu. Makanya mungkin Yairus ini juga merasa bahwa saya itu paling tidak suka, saya paling tidak senang kalau saya itu datang kepada Tuhan Yesus. Wong pada saat itu mereka semua membenci Tuhan Yesus, membenci Bapa Yahweh ya. Tapi ketika anaknya ini mau mati, mau meninggal, akhirnya Bapak Ibu, akhirnya Yairus itu datang kepada Yesus. Bapak Ibu baca dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-49. Nah, sementara dia masih berbicara, datanglah seseorang dari pemimpin sinagoga itu dengan mengatakan kepadanya, anak perempuanmu sudah meninggal. Wah. Jadi waktu Yairus ini sedang berbicara dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba ada orang pemimpin sinagoga itu datang menghampiri Yairus dan berkata, kamu jangan ngomong lagi kepada Tuhan Yesus, wong anak ini sudah meninggal. Jangan menyusahkan guru, jangan kamu susah-susah datang bertemu dengan Tuhan Yesus, wong anakmu ini sudah meninggal. Wah.
Tapi pada saat itu Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa, Tuhan Yesus pada saat itu berkata, anak itu tidak meninggal. Tapi dia sedang apa Bapak Ibu? Tidur. Wah, mereka dalam hati, wong ini anaknya sudah meninggal. Yesus pada saat itu ngomong, anak ini cuma tidur Bapak Ibu. Dan hebatnya, ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya Yairus, dia melihat betul anak ini sudah terbaring. Tapi dia ini tidak meninggal, dia sedang tidur Bapak Ibu. Maka Tuhan Yesus katakan, bangunlah dan bangkitlah. Anakmu itu sudah sembuh. Ya Bapak Ibu ya. Wah, sesuatu yang luar biasa tidak Bapak Ibu? Dan bisa diklik selanjutnya. Nah, dan seringkali kita baru mencari Bapa Yahweh dan Tuhan Yeshua HaMashiach saat kita itu merasa semua itu sudah terlambat Bapak Ibu. Kita sudah mungkin kemana-mana, kita pergi ke orang terdekat kita, kita mungkin pergi kepada keluarga kita mungkin pergi ke siapa saja yang kita anggap mereka itu bisa tolong saya. Ternyata semuanya itu sudah terlambat. Kenapa dari awal-awal itu kita tidak mencari Tuhan? Kita tidak datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada satu kisah, bukan kisah ya, cerita. Ketika waktu Bapak Gembala itu menyampaikan sebuah hukum tentang Sabat. Di situ dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari istirahat, ya. Selama kita bekerja berapa hari Bapak Ibu? Ya. Hari yang ketujuh harus kamu pakai untuk istirahat. Sementara di Indonesia khususnya di Kota Magelang, hari Sabtu kalau orang itu berdagang, membuka toko, hari Sabtu ini merupakan hari yang rame. Betul ya? Malam minggu. Wah, terus ada jemaat Tuhan ngomong, waduh Pak Lukas, gimana? Wong hari Sabtu itu tuh hari rame-ramenya toko, saya kon tutup. Waduh. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Besoknya saya main ke rumahnya jemaat Tuhan ini. Dia cerita kepada saya, Mas Theo, sekarang saya mau mempraktekkan firman yang dikatakan Bapak Gembala, hari Sabtu saya tutup. Wah, berarti ini suatu keputusan yang menurut saya ini nekat ini orangnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Wong Sabtu ini biasanya tokonya rame. Biasanya ini orang kalau belanja itu biasanya paling rame itu hari Sabtu. Tapi ini hari Sabtunya tuh tutup. Tetapi besoknya dia ketemu saya lagi, dia cerita lagi kepada saya. Mas Theo, sekalipun hari Sabtu itu saya tutup, Sabat saya tutup, tapi puji Tuhan, omsetnya tidak turun. Kemarin saya bertemu dengan ada satu jemaat juga. Dia juga berkata kepada saya, wah Mas Theo, waktu saya belajar, wah Mas Theo, sekalipun 2 hari kemarin saya tutup, hari ini, waduh saya capek luar biasa. Kenapa?
Karena yang 2 hari kemarin itu tutup, itu diganti pada hari pertama ketika dia buka toko kembali. Berarti saya mau katakan bahwa berkat Bapak Yahweh itu tidak pernah tertukar. Dan dia tidak pernah terlambat di dalam menolong kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Wah, saya sangat senang kalau bercerita tentang kedahsyatannya Bapak Yahweh. Ya, saya paling suka kalau saya itu bercerita tentang, sekalipun kamu dalam keadaan apapun, percaya Bapak Yahweh tolong. Bapak Yahweh pasti tolong. Dan saya katakan ini Bapak Ibu, saya percaya juga bahwa Bapak Yahweh juga pasti akan tolong saya dan Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya, bisa dilanjutkan kembali. Oke, yang kedua, ketika Yesua ini sedang berjalan, ya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang pendarahannya ini berapa tahun Bapak Ibu? 12 tahun. Wah, 12 tahun. Bisa diklik lagi. Nah, mari kita buka dalam kitab Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-26. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kenapa? Dari awal-awal kenapa tidak datang kepada Bapak Yahweh? Ya, ini perempuan yang pendarahan 12 tahun ini juga bisa saya katakan bahwa dia itu juga terlambat, telat datang kepada Bapak Yahweh. Tapi Bapak Yahweh tidak pernah terlambat. Amin. Mungkin kita juga sering terlambat. Tapi percaya, Bapak Yahweh tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita baca di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-26. Ya. Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-26. Di situ diceritakan atau dikatakan, tetapi semakin menderita di bawah banyak tabib dan telah menghabiskan segala yang ada padanya. Wah, berarti Bapak Ibu, perempuan ini, saya mau katakan bahwa perempuan ini sebenarnya perempuan yang punya banyak uang. Kenapa? Karena sudah di bawah banyak tabib. Apakah tabib itu tidak minta uang? Ya toh? Dan di situ dikatakan, dan dia telah menghabiskan segala yang ada padanya. Jadi mungkin dengan kekayaan yang dia punya, mungkin dengan kemampuan atau keuangan yang dia punya, saat itu semuanya itu sudah habis. Untuk apa? Untuk berobat. Bahkan tidak diperoleh hasil apapun. Malah sebaliknya menjadi apa Bapak Ibu? Tambah parah. Uangnya itu sudah habis, dia tidak punya apa-apa lagi, tidak sembuh, tapi di situ dikatakan bahwa malah semakin parah. Ketika mendengar tentang Yesua, ini suatu kisah yang menarik ya. Ketika mendengar tentang Yesua sambil menyelinap, jadi menyelinap itu diam-diam begitu ya. Diam-diam dia datang atau dia masuk di dalam kerumunan orang. Kemudian dia katakan ia menjabah jubahnya dari belakang. Dan ketika dia menjamah jubahnya itu dari belakang, maka dia akan sembuh Bapak Ibu. Dan saya melihat ini juga suatu kisah yang menurut saya sudah telat. Ya, sudah terlambat. Baru dia datang kepada Tuhan Yesua. Ketika dia punya banyak harta, ketika dia punya banyak uang yang dia habiskan,
itu kepada tabib-tabib, dokter-dokter pada saat itu. Sampai sudah tidak punya apa-apa lagi, baru dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kadang ya Bapak Ibu, kita sebagai manusia ya, kalau kita itu masih punya kekuatan, entah itu keuangan kita, entah itu mungkin keluarga kita, yang kita andalkan pertama itu adalah kekayaan apa yang kita punya. Saya punya uang, saya percaya hidup saya itu dikendalikan oleh Bapa Yahweh. Kalau punya uang. Tapi kalau tidak punya uang Bapak Ibu, kadang kalau kita itu mau ngomong, hidup saya itu dikendalikan oleh Bapa Yahweh, wah sangat-sangat mustahil. Bahkan sebagian orang itu tidak percaya. Bisa dilanjutkan kembali. Nah, yang ketiga. Nah, kalau tadi saya itu berbicara atau saya itu menyampaikan, ini adalah Yarius dan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ini dia datang kepada Yesua ketika semuanya itu sudah terlambat. Tetapi kalau Bapak Ibu itu baca di dalam kitab suci tentang sebuah kisah yaitu Lazarus. Lazarus ini dia datang kepada Bapa Yahweh, dia datang kepada Tuhan Yesua, itu bukan karena sudah terlambat. Baru dia datang kepada Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus HaMasiah. Tetapi ketika Lazarus ini sakit, Maria dan Marta itu sudah ngomong kepada siapa? Kepada Tuhan Yesua. Bahwa Lazarus yang kamu kasihi ini sedang sakit. Ini sesuatu yang menurut saya bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Yang tadi kisah Yarius datang kepada Tuhan Yesua ya. Itu ketika apa? Ketika tidak ada siapapun yang dapat menolong, baru dia datang. Tetapi kisah Lazarus ini berbalik. Bertolak belakang. Ketika Lazarus ini sakit, Maria dan Marta ini sudah ngomong kepada Tuhan Yesua bahwa Lazarus ini sakit Bapak Ibu. Nah, kadang kita juga kadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita setia kepada Bapa Yahweh. Kita setia beribadah. Tapi ketika mungkin ada sesuatu kita ngomong kepada Bapa Yahweh, tapi kenyataannya kenapa kok Bapa Yahweh ini kok atau Tuhan Yesus ini tidak tolong-tolong saya. Bahkan kalau dihitung-hitung kesetiaannya, kalau saya melihat seperti Bang Tomo ini, saya lihat, ini contoh saja ya, Bang Tomo ada enggak ya? Contoh ya, contoh saja. Ibadah wanita saya melihat Bang Tomo ini ada. Ibadah kaum pria juga ada. Saya sempat guyon, ini berarti orang ini kemungkinan transgender ini. Ya toh? Kemudian ibadah sekolah minggu ada. Ibadah lansia juga ada. Saya itu balik berpikir, ini anak masih kecil tapi pikirannya dewasa. Ini contoh saja, contoh ya Bang Tomo ya. Karena apa? Setiap jam ibadah anak ini ada ya. Kadang begitu juga dengan kita ya, yang mungkin rohnya masih menyala-nyala di hadapan Bapa Yahweh ya. Kalau kita datang kepada Bapa Yahweh, ibadahnya jam 6,
jam 5 sudah datang. Kalau dulu ya ada jemaat doa pagi jam 5, setengah 4 itu sudah datang Bapak Ibu. Jadi waktu dulu saya itu awal-awal ketika tidak ada yang membuka gerbang, saya kaget setengah 4 ini sudah ada orang yang datang, ya. Datang untuk doa apa? Doa pagi. Begitu juga ibadah selesai jam 8, pulangnya tidak jam 8 Bapak Ibu. Jam 9 baru pulang. Wah, ini rohnya ini masih menyala-nyala ya untuk datang kepada Bapak Yahweh ya. Nah, kadang Bapak Ibu ya, dalam pemikiran kita mungkin kita juga sempat berpikir seperti ini Bapak Ibu ya, dengan kisah Lazarus ya. Saya ini sudah setia. Saya ini sudah setia melayani, saya setia datang, tapi kenapa saya harus sakit? Nah, mungkin sakit di dalam perekonomian, mungkin sakit di dalam keluarga, mungkin sakit di dalam masa depan. Kita coba buka kisahnya, bisa diklik lagi. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah kisah cerita tentang Lazarus. Lazarus ini ada satu keluarga di Betania. Keluarga ini terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi saya tidak tahu di dalam kisah ini yang paling tua siapa, saya tidak tahu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Karena di sini tidak tertulis anaknya yang pertama Marta, anaknya yang kedua Maria, anak yang ketiga Lazarus. Ya Bapak Ibu ya. Di sini kisahnya hanya menceritakan bahwa ada satu keluarga di Betania ya. Keluarga ini terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Yahweh, orang-orang yang mengasihi Bapa Yahweh, orang-orang yang setia terhadap Bapa Yahweh, orang-orang yang mungkin setiap jam ibadah mereka ada, ya. Tetapi di situ katakan bahkan Maria, nah ini kisahnya ya, ini sungguh menarik. Bahkan Maria pernah meminyaki kaki Yesua dengan minyak mur dan menyekanya, ya, melapinya dengan rambutnya. Mereka mengasihi Yesua. Dan di situ juga dikatakan Yesua mengasihi mereka. Jadi kalau Yesua itu mengasihi keluarga ini, berarti secara pemikiran manusia tidak mungkin kalau kita ngomong ya, Maria dan Marta ini ngomong kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Lazarus ini sakit. Tidak mungkin Bapa Yahweh itu membiarkan. Karena Yesua mengasihi, otomatis dalam pemikiran Maria dan Marta, oh kalau saya sudah ngomong kepada Tuhan Yesua, pasti otomatis ya, Tuhan Yesua cepat-cepat datang tolong saya. Dan dia tidak pernah terlambat. Tetapi ada satu kisah yang menarik di sini, seakan-akan Tuhan Yesua ini memperlambat. Wah, kalau tadi kisahnya kebalikan ya. Nah, bisa dilanjutkan lagi, bisa diklik lagi. Nah, sekali waktu mereka ini punya problem serius, punya masalah serius. Lazarus, saya ulangi, karena saya catat juga ternyata di sini. Lazarus sakit. Lalu mereka mengabari Yesua, Tuhan,
Dia yang engkau kasihi ini apa? Berarti Maria dan Marta ini tidak terlambat untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ketika mendengar kabar itu, Yesus memang tidak segera datang ke Betania untuk menyembuhkan siapa Bapak Ibu? Untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi justru Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada Bapak Ibu. Jadi mungkin Maria dan Marta ini dia dalam hatinya, wah Tuhan Yesus ini gimana toh? Wong saya sudah ngomong kalau Lazarus ini sakit, tapi kok enggak datang-datang. Tetapi masih tinggal 2 hari di tempat yang dia berada. Ada sedikit rasa kecewa. Nanti Bapak Ibu saya akan menjelaskan nanti di akhir ya. Kemudian bisa dilanjutkan. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar orang berkata seperti ini. Rasanya, ini yang saya tadi cerita ya. Rasanya makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi, makin memberi, makin melayani, tapi kok persoalannya itu banyak sekali. Tapi saya mau katakan satu hal kepada Bapak Ibu semuanya, ada kabar baik kepada Bapak Ibu semuanya bahwa ketika kita itu mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan izinkan itu persoalan pasti ada. Tapi kalau kita jauh juga ada persoalan. Tetapi yang menjadi perbedaannya ketika kita itu dekat dengan Tuhan Yesus, di situ dikatakan Tuhan Yesus tidak pernah membuat kita itu jatuh dan tergeletak. Dia akan mengangkat kita semuanya. Ini yang dialami oleh keluarga ini. Maria, Marta, dan Lazarus. Bisa dilanjutkan. Coba Bapak Ibu membaca. Bapak Ibu membaca lagi ya. Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya ke-14. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Lazarus ini sedang sakit, dia tinggal dan dia sengaja memperlambat bahwa pasti juga saya akan datang kok. Ya toh? Kamu tidak usah nyuruh-nyuruh saya datang, tidak usah terburu-buru suruh saya datang, pasti saya datang. Ya, mungkin dalam pemikiran Tuhan Yesus itu seperti itu. Lalu bahasa kita baca Yohanes pasal 11 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Ayat yang ke-12 di situ dikatakan, lalu murid-muridnya berkata, Tuhan, jika dia telah tertidur, ia akan disembuhkan. Karena di dalam bayangan murid-murid pada saat itu, Lazarus itu sedang apa Bapak Ibu? Tertidur. Tetapi Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Namun Yesus telah berbicara mengenai kematian, masih belum ngerti Bapak Ibu. Masih belum ngerti. Murid-murid ini mereka belum ngerti. Loh Tuhan, bukannya dia itu sedang tidur dan nanti juga dia akan disembuhkan olehmu ya. Murid-murid berkata, sedangkan mereka itu berpikir bahwa dia berbicara tentang tidur sebagai istirahat. Tapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa Lazarus itu sudah meninggal. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kisahnya, Lazarus itu
dibangkitkan ketika dia meninggal berapa hari Bapak Ibu? Betul, 4 hari. Nah, ketika saya membaca kisahnya, ini nanti saya juga akan mungkin cross check dengan Pak Jimson dan juga Pak Lukas. Seperti ini, saya juga belum tahu pasti, tetapi saya membaca sebuah tradisi di Israel bahwa kalau ada orang yang meninggal, kalau sudah dikatakan benar-benar meninggal, kalau sudah 3 hari atau 4 hari begitu. Nah, begitu ya. Ini ya nanti akan saya cross check nanti. Ini apa benar tidak tradisi, bukan firman Tuhan loh ya Bapak Ibu ya, bukan firman Tuhan. Tapi tradisi orang di Israel. Ketika ada orang yang meninggal, mereka akan menunggu itu sampai 3-4 hari baru dipastikan bahwa orang itu benar-benar apa? Meninggal. Terus saya berpikir, berarti ada benarnya juga. Ketika Tuhan Yesus itu disalib, mati, dimasukkan di dalam sebuah apa Bapak Ibu? Goanya itu ditutup. Sudah ditutup, disegel lagi ya Bapak Ibu ya. Pada saat itu ahli Farisi, orang-orang pintar mungkin pada saat itu mereka juga berpikir, wah ini sudah benar-benar mati belum ini Tuhan Yesus? Takutnya kalau dalam hitungan 3 hari ini Yesus ini dia bangkit, mungkin dia bisa apa? Kabur Bapak Ibu ya. Nah itu yang dialami oleh Lazarus. Tapi tidak ditulis dalam kitab suci seperti ini, tradisi orang Israel. Nah, jadi orang di Israel itu Marta dan mungkin Maria pada itu mungkin dia sudah tidak punya pengharapan apa-apa lagi. Tapi karena tradisi orang Israel dipastikan ini selama 3 hari 4 hari dulu. Kalau misalkan benar-benar mati, berarti pasti akan mati. Wah. Pada saat itu bisa dilanjutkan. Nah, Tuhan Yesus itu datang. Nah, menurut perhitungan manusia, ya, Tuhan sudah terlambat. Wong Lazarus ini sudah mati selama 3 hari 4 hari. Kok baru Tuhan Yesus datang? Wah. Menurut Marta dan Maria, ya sudah telat. Wong Lazarus saudara saya ini sudah mati, tapi kenapa baru Engkau datang Tuhan? Bahkan di situ dikatakan jenazah dari Lazarus ini sudah membusuk. Ya, karena sudah berapa hari? 4 hari. Mereka juga berkata bahwa sudah terlambat. Tapi ini ajaibnya Bapak Yahweh Tuhan Yesus kita di sini, ya. Bahwa Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Apapun keadaan, bahkan pemikiran kita manusia ini sudah terlambat. Tapi bagi Bapak Yahweh itu tidak ada kata terlambat. Berikan tepuk tangan dulu buat Bapak Yahweh, haleluya. Ya. Dan hebatnya Yesus katakan apa Bapak Ibu? Wah. Pada saat itu, wah, itu jenazahnya sudah membusuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang, langsung Tuhan Yesus katakan, Dia tidak menjamah, Dia juga tidak menengok, melihat jenazahnya Lazarus. Dia hanya di luar saja. Dia katakan apa Bapak Ibu? Lazarus keluarlah. Kira-kira
Terlambat tidak ini pertolongan Bapak Yahweh? Tidak, hebat tidak? Berikan tepuk tangan lagi dong buat Bapak Yahweh. Iya, Lazarus yang sudah mati saja menurut pemikiran kita sudah terlambat, tapi menurut Bapak Yahweh tidak terlambat. Wah, itu berarti saya katakan Bapak Yahweh Tuhan Yesus kita itu hebat. Wah. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya. Tapi ada sebuah kisah yang menarik di sini. Ada sebuah kisah yang menarik di sini. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-11. Ini saya lupa untuk mencatat. Ya. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya ke-17. Saya akan baca. Ini sesuatu yang saya akan membaca dulu ya. Kemudian ketika tiba, Yesua mendapati dia sudah 4 hari di dalam kubur. Dan Betania berada di dekat Yerusalem. Kira-kira 15 stadia. Tadi saya berpikir 15 stadia. Stadia ini apa toh? Ternyata stadia ini adalah mil. Ya. 1 mil, kalau saya lihat, kalau Bapak Ibu ada yang masih bersekolah, 1 mil itu ada 1.600 sekian kilometer. Ya. Nah, dan banyak dari antara orang-orang Yahudi telah berdatangan ke sekeliling Marta dan Maria agar mereka dapat menghibur kedua berkenaan dengan saudara laki-laki mereka yang sudah meninggal. Jadi ini ceritanya, ini mungkin kalau di Jawa orangnya ini sudah meninggal, orang-orang di sekitar rumahnya itu sudah pada layan. Ya toh? Benar tidak? Sudah pada wong ada orang yang meninggal. Datang memberikan penghiburan. Begitu juga saya bayangkan pada saat itu juga mungkin terjadi di Betania atau di sana seperti itu, ya. Tapi hebatnya, nah, lalu ketika mendengar bahwa Yesua itu datang, ya, Marta segera apa? Menjumpainya. Tetapi Maria tetap duduk di dalam rumah. Kemudian Marta berkata kepada Yesua, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Nah, ini sesuatu yang saya melihat, kadang kita itu seperti itu Bapak Ibu. Kadang kita itu bisa stres, kadang kita itu bisa frustasi, kalau pemikiran kita itu seperti yang Marta katakan, seandainya. Kemudian, kalau Tuhan masih ada, kita membayangkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kadang kita itu sudah frustasi. Kalau Bapak Ibu itu berjualan di toko, sudah kulaan banyak, berpikir lagi, saya sudah kulaan banyak, kira-kira laku ndak yo? Betul ya Bapak Ibu ya? Itu yang dialami oleh Marta. Ya, seandainya Tuhan pada saat itu seandainya Tuhan pada saat tidak ada di sini atau engkau ada di sini, saudaraku tidak ada yang mati, ada suatu rasa kekecewaan. Ya, Marta kepada Tuhan Yesua karena Tuhan Yesua itu datangnya terlambat. Namun sekarang pun aku mengetahui
bahwa apa saja yang sekiranya engkau minta kepada Elohim, Dia akan memberikan kepada. Jadi jangan ragu, jangan takut. Kalau kita itu sudah datang kepada Bapa Yahweh, percaya Bapa Yahweh pasti tolong. Amin. Apapun keadaannya, kalau kita datang kepada Bapa Yahweh, kita minta pertolongan yang menurut kita itu terlambat. Tapi bagi Bapa Yahweh tidak ada kata terlambat. Ayat yang ke-23, di situ dikatakan Yesua berkata kepadanya, saudaramu akan bangkit. Wah, hebat ya Bapak Ibu ya. Oke, dari kisah ini Bapak Ibu, dari kisah ini saya bisa mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, bisa dilanjutkan. Kenapa Bapa Yahweh sepertinya terlambat ya? Kelihatannya tidak cepat tolong. Ternyata ada satu kesimpulan tujuan yang saya bisa simpulkan. Sebenarnya Bapa Yahweh itu pingin bahwa hanya Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Amin. Seperti yang tadi saya cerita, ada seorang jemaat, dia libur 2 hari. Ketika saya datang ke tokonya, dia ngomong, waduh, saya libur 2 hari. Puji Tuhan, hari ini saya itu sangat capek sekali melayani konsumen. Yang dipermuliakan siapa Bapak Ibu? Bapa Yahweh. Puji Tuhan. Nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Nanti kita akan baca ayatnya. Yang kedua, supaya kita belajar ya bahwa pertolongan Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasyiah tidak pernah terlambat. Bisa dilanjutkan lagi. Yang pertama tadi saya katakan, Bapak Ibu coba baca di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4 ya. Dan setelah mendengarnya, Yesua berkata, penyakit itu tidak mengakibatkan kematian, melainkan apa Bapak Ibu? Kemuliaan. Bagi siapa? Elohim. Sehingga putra Elohim dimuliakan melalui penyakit yang dialami oleh siapa Bapak Ibu? Lazarus. Tuhan tidak mau ada orang lain, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak mau ada oknum-oknum lain yang dipermuliakan. Tetapi hanya Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu melihat di dalam kisah wanita yang pendarahan 12 tahun lamanya tadi, di situ dikatakan bahwa dia sudah pergi kemana-mana. Ya, dia sudah pergi ke tabib A, tabib B, tidak ada satu orang pun yang dapat menolongnya. Berarti hanya siapa yang dapat menolong Bapak Ibu? Yesus HaMasyiah. Siapa yang dipermuliakan? Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus HaMasyiah. Yang kedua Bapak Ibu, ya, supaya kita belajar percaya bahwa pertolongan Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasyiah tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, dan aku bersuka cita oleh karena siapa Bapak Ibu? Oleh karena kamu. Supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa aku sejauh ini tidak berada di sana. Namun marilah kita pergi kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus HaMasyiah. Ini sesuatu yang saya mau katakan, percaya ini yang memang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bahwa sekalipun ya
dalam hal apapun, seandainya, kadang sebagai manusia kita berpikir seperti itu, tetapi di situ dikatakan bahwa kamu modalnya itu cuman apa? Percaya Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, tapi saya percaya ya bahwa pertolongan Bapa Yahweh itu tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat Bapak Yahweh. Cuman modalnya apa Bapak Ibu? Percaya. Tuhan tidak menyuruh kita itu yang lain. Tetapi yang Tuhan inginkan kita hanya percaya. Ya, makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang tidak apa? Yang tidak melihat, tetapi apa? Percaya. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah apa? Kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Wah, Bapak Yahweh itu sudah sedia. Modalnya cuman apa Bapak Ibu? Percaya. Percaya Bapak Ibu? Percaya apa yang Bapak Ibu bacakan, apa yang ditulis dalam kitab suci itu ya dan amin? Percaya? Kalau percaya berikan tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Wah, saya kalau berbicara tentang kedahsyatan, wah saya itu sangat menggebu-gebu karena saya percaya kehidupan saya ini tidak terlepas di dalam pertolongan dan perlindungan Bapa Yahweh. Amin. Saya percaya setiap langkah kehidupan saya pulang, saya keluar, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya percaya pertolongan Bapa Yahweh itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Wah, dan itu saya mau transferkan itu kepada Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semuanya pada saat bahwa Bapak Yahweh tidak pernah terlambat menolong kita. Sekalipun kadang kita terlambat, ya, datang kepada Bapak Yahweh. Ibadah jam 6. Wah, itu sudah terlalu terlambat, Brisco, ya, enggak usah terlambat banget ya, jam 6 lebih 5 menit saja, ya. Waduh, kadang kalau saya melihat itu kadang ya lucu juga ya, kalau misalkan pemimpin pujian atau mereka yang bertugas di depan sudah Shema, wah, yang dari luar ini langsung tiba-tiba belum sampai tempat duduk sudah. Karena apa Bapak Ibu? Terlambat ya. Tapi ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Ini menjadi suatu pelajaran untuk Bapak Ibu dan juga saya. Supaya apa? Supaya kita datang itu jangan terlambat. Wong Bapak Yahweh saja menolong kita tidak pernah terlambat. Amin. Iya, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMashiach, mari kita belajar dari kisah-kisah yang tadi sudah saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa Bapak Yahweh itu tidak pernah terlambat menolong kita. Dari kisah Yarius, dari kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun, begitu juga Lazarus. Mari kita percaya bahwa pertolongan Bapa Yahweh itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Ya, saya minta kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Bapa Yahweh. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh. Pada malam hari ini saya sudah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya Bapak ya, biar Roh Kudus-Mu saja yang akan berperkara melanjutkan apa yang menjadi karya-Mu di dalam kehidupan semua kami yang mendengar. Dan saya percaya Bapak Yahweh, ketika kami pulang dari tempat ini, kami juga
tidak akan pernah terlambat pertolonganmu ya Bapak Yahweh. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh, memberkati akan semua jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Mereka yang melayani semuanya, biarlah berkat Bapak Yahweh itu selalu tercurah dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengar pengumuman dan selanjutnya saya serahkan kepada mempelainya Bapak Jimson Kusoi. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 6 sore dengan tema Darah Yesua menyucikan dan menguduskan umat manusia. Ada perjamuan kudus. Hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Dan hadirilah Hari Raya Matzah penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Kali hadir di tempat ini yaitu Bapak Paulus Nainggolan, alamatnya di depan Akmil. Mari silakan bisa bangkit berdiri Bapak Paulus. Oh puji Tuhan, mari saudara yang ada di samping kanan kiri berikan sambutan ya. Puji nama Tuhan. Selamat datang Pak Paulus. Bapak Yahweh memberkati. Iya puji Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Baik saudara, puji Tuhan. Semua sudah diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Iya, sebentar kita akan pulang dan kita akan terima berkat dan kita terus berdoa untuk Bapak Gembala yang hari ini sudah masih di Kalimantan ya. Beliau besok pagi pesawatnya berangkat pagi dan sampai di sini siang hari ya. Nah, kita terus berdoa supaya Bapak Gembala disertai Bapak Yahweh sampai tempat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Amin saudara. Mari saya undang saudara bisa bangkit berdiri malam hari ini dan kita akan terima berkat daripada Bapa Yahweh. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang baik. Kami percaya Tuhan di dalam kami menghadapi kehidupan ini, Engkau selalu ada bersama dengan kami dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan membuat apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Tuhan memberkati kesehatan mereka sehingga mereka memiliki umur yang panjang dan terus setia beribadah kepada Bapak Yahweh. Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang saat ini ada di dalam perjalanan. Tuhan menyertai juga mereka Bapak Yahweh. Biarlah para malak samayim terus menyertai dan melindungi mereka sehingga mereka sampai tempat ini Tuhan. Di tempat ini dengan selamat tidak kurang suatu apapun dan dapat beribadah bersama dengan kami. Dengan penuh sukacita kami sama-sama melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Oleh sebab itu saudara angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Haleluya. Yefareka Yahweh wo yismereka. Ya Yahweh panau eleka wikuneha
Isa Yahweh panaw eleka Yeshem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotson. Baruk kata bair ufaruk ata besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk pribit neka ufriat maka ufri venteka syekar alabeka westrot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk canaka umis arteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboeka ufaruk ata bat seteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam Beshem Yeshua Hamashiach Waruah HaKodesh Kile olam fa'ed. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yevareka Weismereka Yevareka Yair Yahweh Panaweleka Wiguneka Yevareka Weismereka Yevareka Isa Yahweh Panaweleka Wiguneka Hashem leka Shalom Shalom We Hashem leka Shalom Shalom Yevareka Weismereka Yevareka. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
kekal lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu, karena besar kasihnya kita dijadikannya satu.